نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والرجال من الله يتغشاهم بالرحمة المغفور خصوصا شهد معلم الكتاب للإمام العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد القحطاني السعدي المجهدي الحضرمي التريمي الدواني ثم إلى شيخنا الإمام الشارح سعد الكتاب للإمام العلامة المحقق سعيد بن محمد بن علي بعش الدواني الحضرمي الشافعي رحمهما الله نفعنا بهما وبعلومهما وبكم في الدار الأمس الفاتحة الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu bihudah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma hdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma hdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatillah al-muqarrabin wa iftah lana futuhal arifin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah syukurlah ma'asyarul hadirin ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Marilah hadirin untuk membersihkan waktu kita lanjutkan taklim kita masih di dalam pasal Yajibul Istinja di dalam kitab Al-Mukhtasar Kamil Al-Muqaddimatul Hadramiyah karangan Imam Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar Muhammad Al-Qahtani As-Sa'di Al-Mujhidi Al-Hadrami At-Tarimi, dan juga yang disyarahkan oleh Imam Al-Allamah Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'shin Ad-Du'ani Al-Hadrami dalam kitabnya Bushrul Karim bi Syarhi Masail Ta'zim. Kalau kemarin kita telah diterangkan tentang pasal fikih yang menerangkan hukum daripada istinja, wajib bagi kita istinja min kulli ratbin kharij, dari setiap benda-benda yang basah yang keluar min ahadis sabilain, dari salah satu dua jalan, baik istinja bil ma dengan air atau bil hajar dengan batu, au jamidin atau benda-benda selain batu yang padat yang sifatnya tahirin yang suci. Nah, ini yang boleh buat istinja. Yang juga qali'in yang bisa mengangkat najis, artinya menghilangkan najis, ghairi muhtaram ya, selain yang dihormati yang dihargai ya. Artinya tidak boleh dari hal-hal yang dianggap baik. Wa yusannul jam'u, dan disunahkan menggabungkan kalau kita istinja itu dengan dua alat bersuci, ini air atau batu atau yang sejenisnya, bainahuma walau bijamidin mutanajjisin, sekalipun dengan benda-benda yang terkena najis, walaupun duna salah sama sahat, dengan jumlah kurang dari 3 usapan. Ini liddarurah. Kalau darurah dengan benda yang terkena najis nggak apa-apa, atau walaupun cuman dengan dua atau 1 kali usapan, itu darurat ya. Padahal
yang namanya istinja ini salah satunya katanya ulama minimal 3. Ya, minimal itu 3 kali. Fa in iktasara, kalau dia mau menyingkat ala ahadihima pada salah satu dari kedua alat bersuci, maka menggunakan air itu lebih utama, afdol. Fal ma afdol. Dan syarat daripada penggunaan istijmar, istinja dengan batu, itu pertama alla yajifan najis. Najisnya masih belum kering. Yang ada pada salah satu 2 jalan ini. Yang kedua, wala yantakila, najisnya tidak berpindah dari tempat yang mana pusat keluarnya najis. Wala yatra' najisun akhar, dan juga tidak terkena najis yang lain. Dan juga wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, tidak melampaui permukaan batang kemaluan atau dubur, keluar dari batasan lingkaran dubur. Wala yusibahul ma'un, dan juga tidak terkena air. Kalau pakai batu itu nggak boleh kena air dulu, ya kan? Wa ayyakuna bithalatha masahatin, ya bithalat artinya bithalati masahat. Hendaklah ia melakukan dengan 3 kali usapan. Ya. Fa illam yanqal mahallu, kalau seandainya dengan 3 kali usapan belum juga bersih, wajibal inqa, maka wajib dia menambah usapan lagi, baik dengan 4 kali usapan atau 5 kali usapan. Wa yusannul itar, dan disunahkan menggunakan batu-batu dengan jumlah ganjil. Nah, nanti sampai di sini kemarin kita mempelajari tentang syarat-syarat istinja. Nah, kemarin sudah diterangkan kalau kita istinja dengan air, ditambahkan istinja kalau dengan batu istijmar. Nah, ini wajib bagi orang-orang yang ingin bersuci ya dari najis. Nah, berkata Al-Imam Al-Allamah Bahrul Fahamah Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Qahtani As-Sa'di Al-Mujhidi dalam kitabnya Al-Muqaddimatul Hadramiyah. Kemarin sudah diterangkan tentang beberapa syarat kalau kita ini mau istinja, syarat-syaratnya selain dengan batu atau dengan apa saja, dengan benda-benda yang sejenis yang bisa mengangkat najis, yang suci dan ghairi muhtaram. Nah, ini syarat daripada ghairi muhtaram sampai pada ghairi muhtaram ya. Artinya bukan benda yang dihormati dan yang dimuliakan, bukan benda yang dimuliakan atau dihormati. Walau maksuban, sekalipun benda itu hasil nyolong gitu. Ya kan? Itu sah istinjanya, cuman ma'al hurma, dalam kondisi haramnya, itu haram nyolongnya. Istinjanya sah tapi nyolongnya haram, ya kan? Kayak kemarin sholat pakai pecinya orang nyolong, ya ini halal, sah, sholatnya halal, sah sholatnya, cuma nyolongnya dosa gitu. Jadi ada dosa sendiri kan nyolong. Dan ghairi muhtaram, artinya sekalipun benda tadi itu dari hasil maksub. Maksub itu artinya merampas dari punya orang dengan cara yang enggak halal. Begitu juga wa minhu ma ulima tabdiluhu min nahwi Taurat. Nah, begitu juga seandainya kita menggunakan alat istinja dengan batu selain batu. Apa itu? Kertas, yang mana kertas ini ada tulisan kitab Tauratnya umpama. Tapi Taurat yang sudah tabdil. Tabdil itu yang dirubah, diganti. Ya sekarang kan ada kan perubahan Taurat kan, bukan asli kan. Nah, kalau aslinya kertasnya ini mau bikin cebong nggak apa-apa. Ya kalau yang yang palsunya, ya kan? Kan sekarang diganti, Taurat kan udah nggak bener, bukan Taurat asli. Nah, itu boleh. Ma'ulima tabdiluhu, yang sudah diketahui kalau dia ini gantinya Taurat asli, ini bukan asli, nggak. Kalau yang asli nggak boleh, haram, apalagi yang dihormati itu kan. Al-Quran nggak boleh. Tapi kalau seandainya itu palsu ya nggak apa-apa, ya kan? Wajil dudabrin, ya. Kulit yang disamak, kulit yang disamak, dibuat cebok. Kulit kan bisa mengangkat najis kan, dibuat mengangkat seperti kotoran. Ya, ini batang dakar masih belum keluar dari sini, najisnya masih basah diginiin. Ya kan bersih. Berapa kali tadi itu? 3 kali. Kulit yang disamak boleh, ya. Tapi amma ghairul majbuh, tapi kalau kulit yang katanya ulama saya belum disamak nggak boleh.
Ya kan? Karena itu termasuk apa? Benda yang dihormati. Fa muhtaramun. Apa? Kulitnya binatang yang apalagi yang mohon maaf, dagingnya dimakan, kambing. Kan dagingnya dimakan kan? Onta, kulitnya onta dibuat samak nggak boleh, tapi kalau disamak udah hilang. Ya kan? Ininya najisnya. Min makulin. Begitu juga kata ulama unasolihun. Nah seperti ini kita harus tahu hukumnya. Amma ghairul madbukh wa muhtaram. Kalau yang belum disamak itu termasuk masih dihormati. Masih dihormati. Tapi kalau sudah disamak sudah bukan nama kulit. Istilah kata itu istilah kata buat kayak benda alat, buat ini tas atau dibuat apa namanya? Macam-macam kan kulit ini. Nah kayak gitu-gitu masih boleh. Wa najisin min ghairihi. Nah begitu juga yang enggak diperbolehkan kalau kita menggunakan alat istinja dengan sesuatu yang najis dari selain kulit binatang yang dagingnya dimakan, selain kulit binatang yang dagingnya dimakan, artinya yang daging enggak dimakan enggak boleh. Ya kan istilah kata itu kalau belum disamak ya. Itu juga termasuk najis, ya kan? Najis. Amal muhtaram wa huwa juz'un adamiyyun mutlaqan. Dan salah satu bentuk dari sesuatu yang tidak boleh kita gunakan buat istinja. Artinya yang muhtaram. Muhtaram itu yang dihormati, yang dimuliakan. Apa itu? Juz'un adami. Salah satu anggota tubuh anak Bani Adam. Tangannya copot. Ya, ini tangan. Ini buat cebok aja deh. Tangannya orang buat cebok nggak boleh. Itu kan anak Bani Adam, dihormati kan? Walaqad karramna Bani Adam. Kami muliakan anak Bani Adam, nggak boleh. Sekalipun udah putus kupingnya atau ketemu ya kan kakinya nggak boleh. Semuanya dari anggota tubuh. Atau hawayanil muttasilin bihi. Atau hewan-hewan yang bergantung pada anak Bani Adam. Artinya hewan ini bisa akrab sama manusia. Ada kan hewan akrab sama manusia. Apa tuh yang apa ya kalau di apa namanya orang-orang Tarsan. Nah, hewannya sama dia udah kayak temen aja udah. Ya kan? Nah, itu juga nggak boleh kita bikin istinja dengan benda-bendanya hewan-hewan ini. Karena dia masih ada kaitan dengan orang yang dimuliakan, dia dimuliakan juga. Siapa yang digantungkan kepada sesuatu yang mulia-mulia. Ini salah satunya. Au kutubin atau kitab-kitab ilmin syar'i. Kitab ilmu agama ini. Ini enggak boleh dibuat istinja. Ini kan kitab ilmu agama. Walaupun enggak ada bismillahnya gitu. Tapi kan isinya kan pelajaran agama, pelajaran hukum, fikih, enggak boleh. Itu ilmu syar'i yang dihormati sama Allah. Wa alatihi atau alatnya untuk belajar agama, nahwu, soroh, ya kan? Bayan, mantik yang artinya kaitannya untuk bisa memperjelas ilmu ini bisa dibaca. Dengan ilmu-ilmu itu alat. Ya kan? Tasrif. Ya kan? Kata bayak tubuh, ya kan? Kitabatan fa huwa katibun. Itu kan biar kita tahu bahasanya ini kemana-kemana kan ada di sono. Ilmu alatnya. Nah yang kayak gitu-gitu itu kita nggak boleh buat istinja. Dia dihormati, masih ada kaitan kepada yang dihormati. Tajwid, ya kan tajwid itu kan ilmu alat untuk mempelajari Al-Quran. Nggak boleh juga buat wajuludiha wa alatihi. Kulitnya nggak boleh. Nih, apa namanya nih? Sampul, cover ya. Nggak boleh juga. Walaupun udah copot, ya kan? Copot masih ada tulisannya lagi di kitab Busrol Karim. Loh ini tinggal kulitnya doang. Jangan. Udah mendingan nggak usah deh daripada ntar. Ya kan nah dosa-dosa. Nah ini salah satunya. Wa ma kutiba alaih, dan kertas yang ditulis di atasnya ilmu-ilmu agama. Nih inti punya kertas tuh buku-buku yang dituliskan di atasnya itu. Nah ini hukum beristinja masih ada. Tiba-tiba robek di mana di hukum istinja nih. Ini buat istinja enggak, jangan. Itu yang ditulis di atasnya ilmu-ilmu agama. Wa ma kutiba alaihi mu'dhamun. Nah, apalagi yang isinya lebih banyak isinya ilmu agama. Lebih banyak. Kalau ada mama isinya nyanyian-nyanyian lagu-lagu mama kertasnya, tapi banyakkan ilmu agamanya. Lebih bagus ini jangan gunakan.
Kecuali kalau dia ada bergabung situ tapi begitu robek isinya lagu-lagu. Tapi ini gabung di sini robekan, ya nggak apa-apa, ya kan? Karena isinya apa? Lagu-lagu nggak jelas ini apa ini, puisi-puisi, ya kan? Nah itu percintaan, nah, itu buat itu nggak apa-apa. Wa mat'umun lana, dan apa saja yang dimakan untuk kita nih jenis manusia, daun-daun sayur bayam, ya kan? Sayur apa namanya? Sayur-sayuran yang dimakan. Itu kan bisa juga buat istinja kan? Tapi inti nggak boleh kalau yang buat makan. Yang dimakan kita nggak boleh. Apaan yang dimakan manusia? Banyak kan? Ini apa namanya daun-daunan ini. Itu nggak boleh. Kecuali kalau nggak dimakan ya nggak apa. Atau dimakan sama jin. Jin kan juga apa namanya suka juga makanan dari makanan manusia seperti tulang. Itu tulang dimakan jin. Kita nggak boleh istinja pakai tulang. Nabi pernah melihat orang mau menggunakan istinja, jangan kau gunakan itu makanan daripada saudara kita dari bangsa jin. Allahu Akbar, dari bangsa jin. Nah, bangsa jinnya dia beriman sama Allah, saudara kita juga dia beriman pada Rasulullah. Kita hormati karena dia muhtaram. Aulana walil bahaim ala sawa, atau makanan buat kita dan juga dimakan binatang sama. Artinya binatang ini makan banyak juga, manusia banyak juga makan. Apa kandungannya banyak gitu, sama. Dimakan binatang juga banyak, dimakan manusia banyak. Maka kita nggak boleh gunakan untuk istinja. Naam, ya. Ma tawaqqafa izalatun najis alaihi, boleh juga nih apa saja yang dapat bergantung kepadanya untuk menghilangkan najis atasnya. Au kana asra fi izalatihi, atau benda tadi itu lebih cepat untuk menghilangkannya. Ya juzu istimaduhu fi izalatih, maka itu boleh dipergunakan untuk apa? Menghilangkan najis. Tapi jangan yang tadi itu ya sudah disebutin. Ya kan apa saja, mau ini, wah ini kayaknya bisa ini karpet tapi bisa buat menghilangkan. Boleh, lebih cepat menghilangkan, lebih meresap, lebih bagus, boleh. Pokoknya kan kita bisa menalar. Apa aja sifatnya bersih, tahir, qali, ya kan ghairi muhtaram. Ya kan? Sifatnya seperti itu, jamid. Nah, bendanya jamid bukan lengket, bukan apa-apa. Wa yusannul jam'u bainahuma. Nah, sekarang disunnahkan menjama' atau menggabung di antara keduanya alat ini. Alat istinja dengan batu, alat dengan air. Bi ayyuqaddimal hajar. Caranya kalau kita mau menggabungkan habis istinja, ini batu dengan air, mesti didahulukan batu dulu, enggak boleh air dulu. Kalau air kan udah basah, berarti enggak sah kan? Yu'ayyuqaddimal hajar, mendahulukan batu. Au fi ma'nahu, atau apa saja yang searti dengan batu yang sifatnya tadi, bisa ngangkat, bersihkan, bisa apa dianggap suci dan tidak apa terkena najis ya. Nah, setelah bersih semua ini dengan batu apa saja baru disiram dengan air. Nah, itu namanya apa namanya? Suci di atas suci. Orang bilang itu senang Allah melihat orang yang mensucikan dirinya dan gemar bertobat kepadanya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ini salah satunya karena dia menggabungkan dengan dua alat. Alat dengan air dan dengan batu. Liuzilal ain wal athar. Ya, artinya kalau dia gabungkan duanya tadi itu akan menghilangkan dua apa tuh? Najis yang aini sama najis athari. Najis yang aini itu najis yang pongkolnya, ya. Artinya besarnya itu hilang dengan batu, terus yang kecil-kecil yang asarnya dengan air. Sisa-sisanya itu asarnya. Tapi kalau kita cuma dengan batu, itu zatnya aja ainnya ainun najas udah hilang, tapi masih ada asarnya. Walaupun sah, artinya sudah kita udah bersih, ya kan? Untuk kita jalan pakaian kita kena gitu sempet waktu jalan itu udah gak najis gitu. Cuman kita dalam sholat itu mesti wudhu lagi, nanti harus dibersihin dengan air gitu. Nah, kalau kita mau sholat gitu. Namanya masih ada atharun najasa. Kenapa kalau dia disunnahkan menjamak di antara dua-duanya alat ini? Itu semua litakilla mulabasatuhu lin najis, supaya bisa menjadikan semakin kecil sesuatu yang masih tersentuh sentuhan-sentuhan daripada najis itu. Betul-betul hilang semua ya. Najis-najis yang paling kecil sekalipun hilang karena dengan berkahnya basuhan air tadi.
Wa yahsulu aslus sunnah, dan yang demikian itu dia sudah dapat pahala asalnya kesunahan. Asal kesunahan tadi itu kan dengan batu, ya kan? Nah, baru wajibnya dengan air. Wah, lebih utama lagi udah. Dapat dua-dua pahala, pahala sunnah, pahala wajib. Walau kana al-jam'u bi jamidin mutanajjisin, sekalipun dia menjamak ya dengan menggunakan alat suci yang terkena najis. Nah, kayak tadi tuh. Ana mau dapat pahala sunnahnya ini, ya kan, biar dapat pahala. Boleh dengan benda padat, tapi dia ini bukan basah ya, kering, tapi kena najis terus kering gitu. Nah, kita gunakan buat menghilangkan najis. Itu kalau dalam kondisi darurat yang kemarin sudah diterangkan. Ya, tapi kalau masih ada yang, mohon maaf, ya masih ada yang suci, harus, nggak boleh dengan yang terkena najis. Tapi kalau nggak ada mau ngambil pahala asli sunnah, walau bijamidin mutanajjisin boleh. Au najisin, atau yang najis sekalipun boleh masih an. Wa bi'adadi, atau dengan jumlah duna salasi masahat, tidak dengan 3 usapan, baru 1 kali. Udah 1 kali baru sama air, nggak apa-apa, ya kan? Kalau cuma sekedar apa? Darurat, nggak ada lagi. Tapi sebenarnya bukan bisa menghilangkan najisnya itu. Ya, illa mengambil sunnahnya aja ya. Amma kamalus sunnah. Tapi kalau mengambil yang namanya kesempurnaannya sunnah, nah fala yahsulu illa bisyurutil istinja bil hajar kulliha. Tidak boleh tidak, kecuali harus dia jalankan semua syarat-syaratnya istinja yang tadi sudah diterangkan. Paham ya? Tapi kalau cuma sekedar mengambil sunnahnya yang adna, sunnah yang ringan. Kalau sunnah yang sempurna kan 3 kali kayak gitu. Enggak boleh dengan benda yang najis, enggak boleh dengan benda yang dihormati kayak gini-gini. Fa iniktasara, tapi kalau seandainya dia mau sekedar menyingkat, nggak mau banyak-banyak, udah deh, ana 1 aja alat alat bersuci yang bisa mengangkat najis, cukup fal ma'u afdol. Udah dengan air aja udah cukup, nggak usah pakai batu, pakai daun, pakai apa aja udah nggak. Kalau cuma sekedar meringkas, artinya cuma dapat wajibnya doang, sunnahnya nggak ada. Kecuali kalau kita mau tambahin nanti dengan basuhan, sudah bersih tambahin lagi, siramin lagi. Nah, itu ada kesunahan lagi kan. Nah, ini salah satunya. Li'annahu yuzilul aina wal athar. Kalau dia tadi itu menghilangkan air, itu air itu sudah masuk untuk menghilangkan ainun najasah dan atharun najasah. Baik pangkalnya najis atau bekasnya najis sudah hilang semua dengan air. Air kan luar biasa air. Dia itu sampai menghilangkan sekecil-kecilnya najis. Tapi kalau batu kan masih ada, percikan kecil-kecil masih ada kan? Ya, asarnya masih ada gitu. Kecuali dengan batu yang benar-benar tipis sampai bisa mengorek sampai ke asarnya najis. Nah, ini beda lagi tuh. Nah, sekarang syarat batu ya untuk digunakan beristinja. Nah, kemarin sudah diterangkan, ini sekedar ini syarahnya. Ai syurutu ijza'il iktisar. Nah, ini kalau dia mau, mohon maaf, ini syarat-syarat yang diperbolehkan dia meringkas alal hajar, cuman menggunakan batu selain air. Batu nih nggak pakai air, kalau dia mau sinjat cuma dengan batu nggak ada air. Au fi ma'nahu, atau menggunakan selain batu tapi yang semakna dengan batu yang bisa digunakan istinja. Pertama, alla yajifan najasu. Ya. Artinya najisnya tadi itu belum kering. Nih kalau kencing di sini nih, ini kencing keluar di sini. Ini masih basah. Tapi kalau udah kering, mau pakai batu udah nggak sah, udah nggak ada udah. Sudah harus pakai air kalau udah kering. Gitu. Allah yajifan najas. Al kharij, najis yang keluar, kulluhu semuanya. Semua yang keluar dari sini ini semuanya. Bukan cuma separuhnya doang kering, separuhnya basah. Paham ya? Kalau separuhnya kering, separuhnya basah, berarti yang kering harus pakai air. Yang basah dengan batu gimana? Susah kan? Nah, kalau sudah kayak gitu, maka lebih bagus pakai air aja sudah. Waduh, kering separuh nih. Kering separuh lagi. Itu belum bisa. Karena syaratnya apa? Belum kering semuanya. Al-khariju kulluhu wala ba'duhu, dan tidak dikatakan sebagiannya kering, enggak boleh. Wa illa, tapi kalau seandainya udah kering semuanya atau sebagiannya kering, ta'ayyanal ma', wajib penggunaan air. Paham ya? Nah, ini memang dalam hal istinja kayak gini ini mesti diterangkan rinci supaya jangan sampai salah paham. Dan memang kalau kita mengulang itu lebih bagus ya, di rumah dibaca lagi nih ya.
supaya lebih paham lagi. Bahkan lagi di sini dikatakan fa in jaffa syai'un minhu bihaitsu la yagla'uhul jamidu ta'ayyana al-ma. Tapi kalau seandainya sudah kering sebagian daripada yang keluar dari najis ini, kering, di mana la yagla'uhul jamid, kalau sudah kering kan nggak mungkin benda yang padat itu bisa narik najisnya kan? Udah kering kan? Nggak bisa narik kan? Nah, kalau sudah kayak gitu, maka hukum menghilangkan najisnya ini harus pakai air. Gitu. Lalu yang kedua, syaratnya kalau cuma sekedar mau ikhtisor, ya, meringkas penggunaan alat bersuci hanya dengan batu. Yang kedua, wa alla yantakila. Nah, di mana najisnya tidak berpindah dari tempatnya. Ini kan kayak kemarin sudah diterangkan, umpama ini dakar. Ini masih kepala dakar, najisnya masih beredar di sini, pusaran sini aja. Itu kalau sudah belepotan, keluar ke sini, muncrat ke sini, kena tangan, udah ke sini. Nah, yang ke sini nih nggak bisa dibasuh dengan batu, karena berpindah dari tempat pusarannya itu. Atau pusarannya dubur, lingkarannya dubur yang masih merah-merah itu di tempatnya bubur itu, ya kan? Nah, itu belum dikatakan sah kalau sudah keluar dari situ pakai batu. Itu nggak bisa dibersihkan kecuali dengan air. Ya kan, biasanya mohon maaf kalau kencingnya itu tempias kemana-mana kan, udah bisa ke sini. Nah, yang keluar dari tempat berpindah dari tempat yang memang wajib dibasuh itu harus dengan air. Dan syaratnya kalau menggunakan dengan batu atau dengan senada dengan batu, maka harus tidak berpindah amma istaqarra fihi, dari apa saja najis yang masih menetap di tempat itu. Ya, artinya tidak berpindah. Indal khuruj, waktu keluarnya. Wa illa, tapi kalau sudah berpindah dari tempat yang memang dia keluarnya di situ, maka wajib dibasuh ta'ayyanal ma, ya, dengan air. Begitu juga berpindah dari syafhatahu, syafha ini permukaannya ini. Ya kan? Wa hasyafa itu ujung dakar, ya kan? Permukaannya sini, ujung-ujungnya masih sini. Kalau masih nggak berpindah dari situ, maka boleh digunakan dengan apa tadi itu, batu atau dengan selain batu. Itla darurata li hadzal intiqal. Karena apa? Syaratnya tadi itu kok nggak boleh berpindah, ya kan? Karena nggak ada kata-kata darurat kalau sudah pindah, ya kan? Karena orang kalau kencing kan daerah situ aja kan, ya kan? Tapi kalau dia muncrat kemana-mana, itu jarang terjadi. Kecuali dia sendiri nggak perhatian kencingnya kena tangannya kemana, ya kan? Makanya dari sini nggak bisa dikatakan darurat. Jadi harus dibasuh dengan air kalau sudah berpindah gitu. Nah, lalu yang ketiga, wa alla yatra'a alaihi najisun akhar. Syaratnya kalau cuma mau meringkas dengan batu, dia waktu istinja tidak boleh apa hadirin, terkena najis yang lain, najis yang ini. Paham ya? Ini najisnya kencing. Ya kencing inti sendiri. Jangan kencingnya orang kena ke kencingnya inti juga sini. Nah, itu kencing-kencingan apa gimana aku bisa sampai ke sini? Ya kan? Akhirnya kena ke sini, masuk ke kencingin sini lagi. Nah, udah enggak sah. Masa kencingnya dia kena ke ininya kita juga kencing. Waduh, ini tabrakan aja. Nah, sudah. Nah, kayak gini ini namanya terkena najis yang lain. Kena najis yang lain nggak bisa digunakan dengan batu deh. Ya sudah harus pakai air semuanya. Ya kan? Atau kan lagi kencing gini, itu dikencingin kucing. Kurang ajar kucing, kena sini. Ya sudah, itu namanya kena najis yang lain. Mau nggak mau harus dengan air udah. Nah, kayak gitu. Syaratnya tidak boleh ada percampuran najis yang lain. Ya. Nah, ini. Ai la yakhtalitu bihi ghairu jinsihi, enggak boleh bercampur dengannya selain jenisnya najis yang tadi itu yang ada di luarnya dia itu. Paham ya? Enggak boleh. Kecuali apa? Ada bahasa dari bahasanya keringat. Keringat lain enggak apa-apa. Ini mohon maaf, dakar kita atau dubur kita ini berkeringat. Kena ya, kotoran keluar. Kena di situ juga. Itu enggak apa-apa. Karena itu kan keringat itu kan jauh apanya, enggak kategori yang sesuatu yang dimaafkan, ya kan? Keringatan enggak banyak banget, subhanallah. Ghairi arakin walau tahiran, sekalipun nih sesuatu yang tohir enggak boleh kena, walaupun bukan najis tapi kena nih kencing air suci kan,
Nanti kencing mau bersihin kena air tas, ya. Nah, kalau sudah kena air, ketetes air situ, walaupun airnya suci, air kamar mandi, netes ke situ, waduh, baru mau pakai batu kena air. Ya sudah pakai air aja, nggak usah pakai batu lagi udah. Paham ya? Pakai air aja, nggak usah pakai batu, ya, karena udah kena air. Kan tadi kan nggak boleh apa namanya, nggak boleh kena basah ya kan dengan selain tadi itu. Walaupun tohir. Fa in ikhtalata bihi walau ba'da istijmarihi ta'ayyana al-ma'. Nah, kalau seandainya mohon maaf ini dia habis istijmar baru 1 kali, mau 2 kali, tahu kena air. Wah, sudah harus pakai air udah. Paham ya? Ana baru 1 kali, maksudnya mau 3 kali ini. Ya dapat sunnah yang rendah, bukan yang kamal. Kayak tadi, adna sunnah, bukan kamalus sunnah. Ta'ayyanal ma'. Sawa'un kana rotban kama'in wa baulin. Begitu juga apa tadi itu? Terkena sesuatu yang sifatnya tadi itu najis, mau yang basah seperti air seni, atau najis yang air yang enggak najis seperti air biasa. Itu kalau sebelum kita tadi itu pakai batu kena duluan, sudah enggak berlaku hukum istijmar. Yang berlaku hukum istinja. Paham ya? Nah ini. Jafan najisan karautin, seperti ada lagi benda-benda yang sifatnya kering tapi najis. Apa itu? Benda-benda yang kering tapi najis, kena ke tempatnya kita yang masih basah. Nah, kita mau istijmar dan kena duluan, nggak bisa juga. Seperti kotoran kucing yang udah kering tuh, kena sini najis dah. Nah, itu kan namanya apa? Ketena yatro alaihi najisun akhor. Ya, terkena najis yang lain nggak sah juga. Maka harus dengan air. Amma tahiron katurab, adapun katanya ulama, kalau seperti sesuatu yang sifatnya suci seperti debu nih. Kalau menurut Imam Ibn Romli, Imam Muhammad Ibn Romli, itu la yadurru ikhtilatuhu, enggak ada masalah. Masih dikatakan enggak apa-apa. Bil jafit tahir, sesuatu yang kering tapi sifatnya suci, ya. Itu enggak apa-apa. Ya kayak batu. Tapi ini debu kan nggak bisa digunakan buat istijmar. Nah, kita pakai batu dulu gini, ada debu, nggak apa-apa kasihan. Itu kalau menurut Imam Muhammad Romli. Walau istinja bil ma summa bala. Kalau seandainya dia ini istinja dengan air, kemudian dia kencing. Habis kencing ini sudah pakai air, disiram pakai air, kencing lagi. Kan berarti masih basah kan? Boleh nggak pakai batu? Gimana? Nih kencing cur, terus bersihin pakai air, terus kencing lagi. Nah, kencing yang kedua mau pakai batu. Lah ini kan masih basah, boleh apa enggak? Nah, ini di sini dikatakan walau istinja bil ma' tsumma bala baqa' rutubatihil ma' ta'ayyana ma'. Maka kayak gitu sudah enggak berlaku lagi hukum apa? Batu. Yang ada pakai air aja. Karena sudah ikhtilat dengan air, bercampur dengan air tadi. Jadi enggak usah dibasuh lagi dengan apa namanya batu lagi, udah basah, pakai air aja lagi. Nah, ini. Tsumma na'am la yadurru ma'ut tuhri ba'dal istijmar. Nah ini enggak jadi masalah kalau setelah kita pakai batu tiba-tiba kena air. Nah ya kan? Nah itu sama aja berarti sudah selesai istijmar dibasuh dengan air maknanya. Tiba-tiba kena sendiri belum basuh kena air duluan, enggak apa-apa karena sudah dengan batu duluan gitu. Ka'an istanja fi duburihi bihajarin, seperti contohnya dia istinja di duburnya nih, lubang dubur nih mama. Istinja pakai bersih udah sini. Ya kan? Terus pakai batu semua istinja fi kubulihi, dia bersihin dakarnya. Ya kan? Dakarnya tadi itu siram air gini langsung masuk ke duburnya airnya. Ya kan? Kena airnya kan, tapi sudah dilului dengan batu. Nah, itu enggak jadi masalah. Ya kan bima'in. Fawusulu lidu fawasala liduburihi, air yang dibuat basuh zakarnya akhirnya masuk ke duburnya. Nah itu nggak jadi masalah karena duluan sudah istinja dengan apa batu duluan. Tapi kalau dia mohon maaf, makanya kalau istinja itu katanya ulama duburnya dulu, ya kan, ya apa zakarnya dulu depan bersih, jangan sampai kena ke belakangnya. Tapi kalau seandainya dia sudah duburnya dulu istinja dulu baru pakai apa namanya air, nah baru boleh. Tapi kalau sebelum kita pakai batu, kita mau basuh langsung pakai air,
ya sudah nggak berlaku lagi dubur, karena kalau kena air dari zakarnya ya berarti sudah basah kan, kalau masuk ke duburnya. Wa alla yujawisul khariju subhatahu. Nah ini kayak tadi syaratnya tadi, kalau kita mau meringkas menggunakan alat bersuci hanya dengan batu, syaratnya tidak boleh melampaui ya. Ini yang keluar najis ini batasan apa yang ditentukan dalam apa hukum istinja atau istijmar tadi itu. Ini najisnya nggak boleh melampaui dari batasan sini-sini aja. Nah itu subhah kalau dalam orang laki-laki itu permukaan zakar, ya kan. Begitu juga subhatahu perempuan-perempuan, ya kalau subhah laki-laki. Wa hasyafah perempuan, ya. Hasyafah itu ininya perempuan, kehormatannya perempuan. Fil baul di dalam dia buang seni. Ni anna mujawazata dzalika nadiratun. Kenapa nggak boleh melewati ini? Karena kalau biasanya keluar dari batasan ini sesuatu yang jarang sekali terjadi. Jarang sekali terjadi bagi orang yang perhatian ya. Bagi orang yang perhatian najis itu. Tapi kalau dia nggak perhatian, mau kena kemana-mana ya bisa aja. Ya kan, melewati batasan itu. Maka hukum seperti itu sudah tidak bisa digunakan dengan yang keluar dari batasan itu, nggak bisa digunakan dengan batu. Kecuali masih ada di situ. Yang lainnya harus dengan air. Nah ini kayak begini-begini kita bisa ambil pelajaran buat kalau kita dalam kondisi nanti darurat di tol, di mana mau kenceng, ya kan di jalanan, bagaimana nggak ada air, udah pakai batu aja. Artinya kalau kena pakaian kita masih di situ masih kering, itu nggak najis. Begitu nanti sampai di masjid kita mau wudhu tinggal siram air aja, sholat udah dengan pakaian itu sah. Paham ya? Ini penggunaan hukum di mana kita beristinja. Wala yusibahu ma'un, dan syarat yang lain tadi juga katanya ulama unasalihun yujzi mashud dubur bil hajar wa in kana alai sya'ar. Diperbolehkan juga, bahkan masih dikatakan sah mengusap duburnya, ini yang terkena najis dengan batu udah bersih, walaupun duburnya tadi itu banyak bulu-bulunya umpama. Ya kan, umpama kan ada orang kan dubur-duburnya ada bulunya juga dikit. Kalau itu sah, masih nggak apa-apa. Ya kan? Ya bulu-bulunya sih nggak banyak-banyak banget ya kan. Ya kan? Ya kayak gini maknanya nih. Wa alla yusibahu ma'un, dan juga tidak terkena air. Ini najis belum kena air. Ini penggunaan khusus dengan batu ya, nggak boleh kena air. Kalau memang mau gabung dengan air ya batu dulu baru air sudah. Berarti dua-duanya. Tapi kalau kita cuma menggunakan satu ya syaratnya ini tadi nih harus dipenuhi semuanya. Wa alla yusibahu ma' wala ghairuhu, dan nggak boleh juga air tadi itu katanya ulama unasalihun, sekalipun air tadi bukan air yang buat bersuci, air teh mama kena duluan ya kan, nggak boleh juga, nggak sah mau pakai batu kena air teh, walaupun air teh itu tathir, suci kan teh, bukan najis ya kan. Najis nggak boleh, suci aja nggak boleh, najis nggak boleh. Mau air putih, mau air teh, kama marra sebagaimana sudah diterangkan tadi. Nah yang berikutnya syaratnya lagi, wa ayyakuna thalatha masahat. Nih syaratnya ini. Kalau mau menggunakan dengan batu, itu minimal 3 kali usapan. Ya, 3 kali usapan. Kayak kemarin itu sudah diterangkan batu itu kalau kita mau menggunakan batu, usapan dari sini set. Atau terus yang kedua dari sini set, balikannya. Ketiga dari sini set. Oh semuanya dilihat sudah bersih, udah cukup. Tapi kalau wah masih ada basah nih, ambil lagi batu lagi, pokoknya hampir sih, ya kan? Gitu. Nah ini sifatnya ngangkat najis tadi itu, qaliin. Disunnahkan diajarkan 3 kali. Walau min hajarin wahid, walaupun dengan 1 batu tapi 3 kali usap. Batunya gede, sisinya 3, sini bisa, sini bisa, sini bisa, 3 sisi gitu. Kita gunakan sini dulu, saya balikin batunya sini, sebelah sininya. Itu berarti 3 kali usapan kan? Tapi kalau 1 batu cuma 1 kali usapan ya harus ngambil batu lagi. Gitu. Minimal 3 kali usapan. Nah ini harusnya ini. Walau min hajarin wahid wa illam yakun bi adfarihi. Nah, jika tidak terdapat ujung-ujungnya fala yujzi udunaha, maka tidak diperbolehkan selain dengan 1 batu tadi 3 usapan. Kecuali harus ngambil batu kedua, batu ketiga. Paham ya? Karena nggak ada lagi sisinya. Mau bagaimana nih? Wah, nggak bisa nih, buang lah. Ambil batu lagi. Gitu. Tapi kalau batunya besar bisa gunakan sampai 3 kali usapan boleh. Atau 4 kali usapan batunya masih
satu itu boleh. Ya. Wa inin tangqa ini, wa in anqa. Nah, jika sudah terdapat kebersihan dari 3 usapan tadi udah cukup, ya kan? Kenapa harus dengan 3? Linnahyi 'anil istinja. Dikarenakan ada hadis Rasulullah SAW yang melarang orang istinja biduni salasati ahjar, dengan menggunakan kurang dari 3 batu. Itu hadis Nabi, ya kan? Jadi kalau istinja itu tidak boleh kurang dari 3 batu, kecuali tadi itu indad darurah. Paham ya? Darurah, enggak ada lagi batu di pesawat, cuma satu-satunya doang. Mau ngambil sunnahnya, ya udah dapat, ya kan? Tapi tetap nanti dengan air, ya kan? Nah ini. Wala farqa baina mashid dakar suudan au nuzulan. Enggak ada perbedaan, ya. Buat seseorang menghilangkan najis tadi itu di dakarnya, ya kan? Dengan cara ke atas atau ke bawah ngusapnya. Enggak ada perbedaan. Yang penting terangkatnya najis. Paham ya? Seandainya ini dakar, ente mau dari bawah sini ngangkatnya set boleh, atau dari bawah, dari atas ke bawah set. Enggak Pak, enggak jadi masalah. Yang penting dari sini semua asal keangkat boleh, atau dari bawah semua keangkat. Tapi paling bagus dari muter gini, set, gitu. Terus dari sini baliknya set, kayak kemarin nanti diajarin. Terus dari sini ke atas, jadi kena semua udah. Dari arah-arah atas, bawah, tengah, muter semua. Nah ini tujuannya terangkatnya najis. Ya, nggak ada perbedaan mau dengan cara suudan atau nuzulan. Suud itu ke atas atau nuzul ke bawah. Fama fit tuhfah, adapun apa yang diterangkan dalam kitab Tuhfat Al-Mufid karangan Imam Ibn Hajar, annahu la yakfi mashu suudan. Ada yang bilang nggak cukup, ya kan, kalau mengusapkannya itu apa namanya? La yakfi mashu suudan, kalau cuman sekedar apa ke atas saja gini, ke atas ya. Mesti harus ke bawah juga gitu. Nah, adapun yang dikatakan oleh Imam Ibn Hajar dan kitab Tuhfah itu dha'afuhu, ulama ahli fikih menganggap dhaif. Dhaif itu lemah. Enggak jadi masalah mau ke apa namanya itu ke atas semua asal bersih boleh. Itu paham. Kalau Imam Ibn Hajar enggak bisa, kalau cuma ke atas doang mesti harus ke bawah juga, kata Imam Ibn Hajar. Walau masaha dakarahu bi mawdhi'in min hajarin tawil. Nah kalau dia mengusap dakarnya dengan satu tempat, umpama di tempat nih, ente nggak pakai batu, di tembok umpama, boleh nggak? Dihajarin atau di mohon maaf ada bambu yang panjang, ente ngusap, ya kan? Nanti ente gini, yang penting bersih, balik lagi, balik lagi. Boleh nggak? Nah ini. Kalau dia mengusap dakarnya dengan tempat yang panjang gitu, hajar atau batu panjang, batunya panjang, ini, baliknya sini, pelan-pelan ya kan. Nah itu nggak jadi masalah katanya ulama. Atau dia menariknya ke atas terus ke atas, gini, kayak kalau tembok pancok, mau turun, bersihin. Ini kayak gini nih, ajza'ahu boleh juga. Ya tujuannya ini sudah bersih, paham ya? Ya tapi jangan ditembok-tembok majelis. Bukan, maknanya ini nggak ada lagi, ada tempat digulung-gulung kayak begitu umpama. Boleh gitu. Sistemnya itu kayak gitu. Nah, anihtimali fil matlab itu semua tergantung apa? Kemungkinan kebutuhan kita. Nah, kebutuhan kita ini bisanya dengan begini, dengan segini, sebatas ini, ya cukup. Yang penting bisa menghilangkan najis tadi itu. Kama lau jarrahu 'alal ha'itin, sebagaimana dia kalau menariknya buat membersihnya ke tembok, itu boleh juga kayak gitu asal terangkatnya najis. Wassalat innama takfi in anqal mahal, dan penggunaan 3 kali tadi itu apabila sudah menjadi bersih tempat yang dibasuh tadi yang dengan batu itu 3 kali. Kalau sudah bersih cukup, paham ya? In anqal mahallu bihinna, artinya kalau sudah dengan batu tadi itu 3 kali maka sudah cukup. Tapi walaupun 2 kali bersih belum cukup kalau belum digenapi dengan 3 kali. Kan Nabi bilang, ya kan, larangan istijmar dengan batu itu biduni salasati ahjar, kurang dari 3 batu. Paham ya? Tapi udah 3 batu belum bersih, gimana? Tidak dikatakan bersih. Paham? Itu 3 batu itu katanya ulama minimalnya. Paham ya? Minimal gitu. Nah, ini.
Wa illam yanqal mahal, kalau masih belum bersih tempat yang dibasuh dengan batu tadi, wajibal inqa, maka wajib dibersihkan sampai sebersih-bersihnya walaupun biziyadati alaihin, nama-nama dengan batu tadi 4, 6 belum bersih juga nih. Gimana nih, buat apaan? Enggak ada masalah, tetap ulang terus sampai 7, 8. Baru 8 bersih. Ya kan? Maka digenapkan disunahkan dengan bilangan ganjil. 9 ditutup. Walaupun udah bersih 8. Paham ya? Kalau kita mengambil sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terakhir sedikit, sebenarnya masih banyak ya, karena waktu kita batasin dikit. Illa biziyadati alaihinna illa alla yabqa illa atharun, kecuali sampai ditambah tadi itu yang namanya basuhan sampai enggak tersisa yang namanya najis, ainun najas, kecuali cuman bekas-bekasnya najis ya, atharun najas. Yang mananya bekasnya najis dengan batu ini la yuziluhu illal ma', kecuali enggak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Au sigharul khasaf, atau dengan batu yang betul-betul bisa sampai sekecil-kecilnya itu seperti keramik itu ya, yang halus untuk menghilangkan atharun najas. Nah, itu kecuali dengan itu. Wallahu a'lam bissawab. Wal afdal ayyuzila hada al-athar aidan bima'in au jamidin. Dan yang paling afdal kalau kepingin menghilangkan semua sampai ke asar-asarnya, bekas-bekasnya, setelah dibasuh dengan yang padat atau benda padat, lalu diusap dengan air. Wallahu a'lam. Nah, nanti juga ada kesunahan wa yusannul ithar. Itar itu disunahkan kalau kita mau menggabungkan lagi setelah kita batu tadi itu sudah 4 baru bersih, disunahkan dengan nambahi dengan bilangan ganjil 5 gitu. Tapi kalau sudah 3, bagaimana kita mau ngambil kesunahan? Karena sudah 3 udah bersih, ya kan? Nah, di sini dikatanya ulama in hasalal inqa, kalau sudah dibasuh dengan bilangan genap bersih, maka itu disunahkan dengan ithar. Ithar itu maksudnya ditambahin dengan bilangan ganjil. Kenapa? La taslitha lil istinja bil hajar. Karena enggak ada hukum taslis. Taslis itu harus menggenapi dengan bilangan ganjil ya. Dalam tadi itu batu. Tapi katanya ulama unasalahum bi khilafil ma ya. Kalau batu itu memang paling dikitnya 3 ya. 3 itu bukan dibilang ithar itu sudah ganjil genap ya, ganjil ya. Kalau 3 kan ganjil. Jadi kalau dalam batu itu tidak ada harus ini sudah berarti sudah taslis karena udah 3, enggak. Paham ya? Karena itu batasan minimalnya. Tapi kalau air 1 kali udah bersih udah cukup. Hanya itu tambah lagi 2. Itu belum kesunahan, itu tambah 3 baru yang namanya sunnah. Paham? Kalau air ada kesunahan namanya itar. Nah, kalau di sini juga taslis di sini bukan dikatakan taslis dengan batu. Cuman kalau sudah lebih dari 3, tiba-tiba keempatnya baru bersih, nah itu ditutup dengan ganjil tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah nanti pada waktu yang akan datang kita bisa sambungkan lagi dengan pembahasan wal isti'ab ya. Isti'ab itu menggosok seluruh tempat yang terkena najis dengan merata. Insyaallah kita terangkan di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, kita bisa ambil ilmu hikmah, dan insyaallah ada kondisi-kondisi yang kita betul-betul memanfaatkan hukum ini kita bisa terapkan. Ala hadniyah wa likumnya salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.